Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ketemu dengan praktek VLAN. Di modul bisa dilihat bahwa ini ada topologi standar ya, konfigurasi sederhana, topologi start, berpusat di satu switch seperti ini. Ini ada 6 komputer ya. Kita buat topologinya, switch dulu, terus komputer aja. Bikin 6 ya. Ini bebas sih, taruh di mana aja. Kita kasih kabel strike ya. Kalau dari switch ke komputer itu harus kabel strike. Usahakan berurutan. Nah, biar nggak ini. Nih, biar nanti nggak pusing ya. Dan samakan dengan yang punya Bapak 02. Ini 03. Ini kalau nggak hijau biasanya rata-rata salah di ini topologi. Oke. Ini pilihnya ini, jangan RS ya. Nih biasanya nggak hijau tuh karena ini atau nggak nyambung. Habis ini 4 berurutan ya. 5. Nah seperti ini. Nah selanjutnya supaya nggak pusing, ininya dimunculkan portnya, ini port berapa karena ketukar. Option, preference. Nah ini checklist. Nah harus tutup. Muncul ya. Ini biar enak. Ya. Kelihatan ya. Oke. Nah sekarang format IP-nya seperti yang di soal yang ini. Nah format IP itu yang dimaksud begini, format IP network standarnya. Ini standar dulu, kita bikin dulu topologi standarnya dulu ya. X itu kelas, Y itu absen. Ini Bapak mencontohi, misalnya Bapak kelas, contohin misalnya kelas 10 TI kelas 1. Nah itu berarti X-nya berapa? X-nya ganti sama 70. Sedangkan Y itu diganti, Y adalah absen, nomor absen. Nah ya misalnya, jadi misal absen 7 ya ganti 7, absen 10 ganti 10 gitu kan ya. Nah seperti itu nih absennya nih ya. Udah nanti Bapak sertakan absennya nih 4, April di 4, A biasa 1, berarti X nya nih ketika 1 70. Nah Bapak jotain absen Bapak, misalnya absen Bapak 99 deh, Y nya 99 punya Bapak ya. Ini Bapak 99. Jadi format IP nya adalah 192 nih. X nya bisa Bapak TK 1 berarti 70, absennya Bapak 99. Itu format IP networknya ya. Nah format IP ini kita pakai komputer 1, 2, 3, 4. Nah kita akan membentuk network standar dulu. Network standar itu artinya network normal ya, berarti harus satu network dulu. Kita bikin satu network dulu. Ini kita buat satu network dulu, satu network, yaitu Bapak networknya ini ya. Nah IP yang diganti, kalau ini kelas C ya, ini kelas C, itu kelas C. Kelas C berarti segmen pertama, kedua, dan ketiga harus sama. Segmen 1, kedua, ketiga harus sama. Berarti ini yang diganti ya. Nah kita biasakan supaya nggak pusing, dipetakan dulu nih. Nah ini ganti jadi 1 kan itu ya. Ini ganti jadi 2 ya. IP-nya beda ya, harus berbeda, tiap komputer harus spesifik ya. Wah, ini harus di 3, ini harus 4. Nah Pak keklok jauh boleh karena masih satu IP, misalnya 100 boleh, tapi terakhir adalah akhir berapa?
IP yang bisa dipakai 254. 255 itu broadcast. Ayo, harusnya udah diajarin sama Bu Riki ya. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya membuat ininya bagaimana? Nah, ini topologinya ya. IP. Nah, ini satu, klik. Nah, aja. Terus 2, klik aja langsung otomatis ya. 3, isi sesuai ini ya. Ini berarti Bapak 4. Makanya enak dipetakan dulu biar nggak pusing. Ngepingnya juga nanti jadi gampang tahu. Enggak, kalau ini cuma sedikit mungkin hafal, nanti lama-lama banyak komputernya. Mana? 100 ya. Nih, 100 ya. Oh, masih satu IP kan? Nah, ini 254. Oke. Nah, kita cek lagi, biasakan dicek tuh, lihat dia kembangin ini. Nah, betul ya. Grafiknya 24 ya. Masih grafik 24 ya. Ini sama kan? Nah, benar ya, grafiknya 24 semua. 24. 24. 24. Nah, ini biasakan jangan nggak disetting. Suka error kalau nggak disetting. Nah, enable, singkat aja Bapak, enable configure terminal. Terus kita masuk ke mana? FA 01. Nah, seperti biasa, speed, auto, duplex, auto, no shutdown, dan diaktifkan dulu. Oke. Habis itu perintah selanjutnya gimana? Mau diulang pakai tanda panah aja, bawah ke atas atau ke bawah. Tuh ya, ini ganti jadi 2 ke atas, ke atas. Speed auto, duplex auto, terus no shutdown. Nah, gitu aja, tinggal gampang kan? Perlulah perintahnya berulang. Ya, tuh. Pakai tangan panah ke atas. Sorry, kalau udah salah itu diulang aja. 4. Nih, speed auto, duplex auto, no shutdown. Pak, perintahnya dibalik boleh nggak? Speed sama duplex boleh. Ini misalnya duplex dulu, speed dulu, terakhir baru no shutdown. Usahakan no shutdown setelah speed dan auto. 6 ya, speed. Nah, no shutdown. Nah, selanjutnya baru kita bisa coba ping. Ini harus bisa ngeping ke semuanya. Dari mana ngepingnya? Dari sini. Dari sini, E1. Kalau dari 1, berarti kita ngeping ke semua IP ini. Kita coba dulu. Yang ini. Oke, kita ping dari sini ke semua IP. Nanti ping 192.170.99.2. Nih IP-nya ya. Tekan ya. Jangan salah. Tuh, bisa ya. Oke, terus kita ping ke 3. Bisa. Ping ke 4. Bisa. Ping ke 100. Ini 100 ya. Bisa. Ping ke 254. Oke. Nah. Oke. Nah, ini kita dalam satu network. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena switch, kalau di Cisco itu sistemnya switchnya manajemen. Berarti dia sudah mengenal VLAN secara default. Meskipun kita tidak menyeting VLAN, dia itu dijadikan satu VLAN. VLAN apa? Nah, kita cek. Cara ngeceknya di sini. Nah, ini anak TKJ, mau ke TKJ wajib ini ngoprek seperti gini. Ya, enable, balik lagi enable. Nah, kalau kalian tadi kan posisi di sini tadi udah Bapak matikan. Configure terminal. Nah, posisi seperti ini. Kan ininya config. Untuk melihat VLAN kita kembali dulu ya.
exit dulu. Nah, ya, exit atau end boleh. Switch sampai dia munculnya crash. Nah, habis itu baru muncul show VLAN brief. Nah, lihat ya. Kalau masih di config, di sini di config sini ada tulisan config, ini nggak akan mau, berarti exit dulu. Pas sudah masih crash, nah nggak ada mebel lagi baru ini. Oke, lihat, perhatikan port 1 sampai 24 secara default dia ada di VLAN yang sama, yaitu VLAN 1. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memindahkan port ini menjadi VLAN yang berbeda. Oke, siap. Oke, VLAN pada dasarnya adalah ingin kita merubah topologi ya, bukan topologi tetap, tapi kita ingin merubah ini salah satu network menjadi beberapa network. Oke, caranya seperti apa? Nah, misal nih, ini port berapa? 1 dan 2. Kita taruh di dalam satu VLAN yang sama, tapi 3 dan 4 ini, IP 3 dan 4 ini kita taruh VLAN yang berikut. Misalnya VLAN kita VLAN-nya bentuknya VLAN ini default VLAN-nya itu kan ID-nya 1. Tuh ID-nya sama dengan 1. Nah, kita bikin VLAN kedua. VLAN kedua misalnya ID-nya 2, kita gituin aja ya. Namanya misalnya lab 1. VLAN 2, habis itu VLAN 3 itu ID-nya C3, itu kita kasih misalnya lab 2. Nah, VLAN 4 kita ganti ID-nya 4, itu kita kasih nama lab 3, seperti itu ya. Jadi kita akan membuat 3 VLAN baru ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, nah nanti VLAN 2 itu namanya lab 1, VLAN 1 ini berarti VLAN 2 namanya VLAN lab 1, VLAN 3 namanya lab 2, VLAN 4 namanya lab 3. Nah, ini VLAN ID itu yang ini name-nya yang ini portnya, nanti kita tentukan portnya. Caranya seperti apa? Oke, nah kalau kita lihat di sini sudah ada di modul cara membentuk nama VLAN ya. Ini seperti ini ya, switch port ya. Jadi pakai mode, kita masuk enable dulu, masuk posisi dia di config ya, kita tentuin dulu di masing-masing VLAN-nya ya, interface-nya dilihat di contoh seperti ini ya. Kita kelompokkan dulu. Oke, setelah dikelompokkan, nah ini masuk seperti ini ya, seperti ini ya. Ini contohnya sudah ada di sini, kita praktekkan ya. Nah, kalau di sini langsung dikasih nama, kita praktekin yang mana, yang ini aja ya. Udah langsung dikasih nama. Jadi pertama setelah kita kelompokkan baru kita kasih nama ya, name ya. Kita bikin name dulu, berarti masuk VLAN 2 name, ini VLAN 3 VLAN 4. Oke, seperti ini ya. Kita praktekkan. Ini kita tutup dulu, ini kita tutupkan ini dulu ya. Oke, configure terminal. Nah, ininya mana ya? Ini ya. Nih. Ini dulu. Namanya kita kasih nama VLAN 2 name apa? Name-nya tadi apa? Lab 1. Lab 1. Ya. VLAN 2, VLAN 3
name lab 2, VLAN 4, name lab 3. Ya sudah seperti itu ya. Sekarang kita balik lagi, exit, show VLAN brief. Sudah terbentuk VLAN-nya ya, nama-namanya, tapi portnya belum. Tadi perintahnya apa di sini? Show switch port mode access ya. Jadi nanti kita mengenal tipe port, mode akses, sama trunk. Sekarang kita belajar tentang mode akses yang menyalurkan VLAN-nya ya. Jadi mode akses itu adalah port yang menyalurkan langsung ke VLAN masing-masing, ke ID VLAN masing-masing ya. Nanti itu switch port mode akses, habis itu switch portnya aksesnya kemana. Seperti itu ya, seperti ini. Jadi kita 1 dan 2 masuk ke sini kan ya. Berarti kita masuk dulu configure terminal ya. Terus kemana? Interface dulu ya. Masuk ke interface ya. Interface FA mana nih? 01. Nah, ini. Ini 01. 01 ya. Sorry, kosongnya lupa tuh. Hati-hati ya. Dibaca kalau tiap perintah tuh error langsung diulang aja. Udah masuk ya, ini port 1. Terus perintahnya switch port mode akses, terus switch port, terus akses apa VLAN berapa. Nah, yang di sini itu adalah ID-nya, ID berapa ya, ID-nya. Nah, ID-nya tadi lab ini yang 0 mau masukin lab 1 kan, berarti ini di VLAN 2 masukinnya seperti ini. Nah, kita lihat ini mau masukin VLAN 1 nih, VLAN 2 ID 2 dengan nama lab 1 itu kan ya, yang 2 ini itu gitu ya, yang lebih jelas. Yang ini kita deketin aja nih, yang 1 VLAN biar nggak bingung. Nah, ini VLAN, jadi VLAN ID 3 ya, VLAN ID 3. Ini VLAN ID 4 dengan nama lab 3. Ini lab ya, sorry. Nah. Oke. Nah, sini ya, berarti ini VLAN ID 2 masukin. Nah, terus lanjutnya port berapa? Port 2. Ulangin perintahnya pakai panah ke atas biar cepat, nggak usah nulis berkali-kali. Nih, VLAN 2. Kalau nggak percaya, kita exit dulu. Nah, show VLAN brief. Tuh, sudah masuk dia ke VLAN 2 ya. Tinggal kita memasukkan yang PC ini ya, 2 dan 5 ke PC ini ke VLAN 3. Configure terminal lagi ya, karena udah masih akses crash tuh, supaya muncul config. Nah, habis itu masuk ke interface FA 03 nih, 03 ya, 03. Switch port mode akses, switch port VLAN 3 gitu ya. Ini masukin akses dulu, baru VLAN 3 ya. Habis itu kemana? Yang ini kita masukin lab 4, yaitu VLAN 4 nih, port 5 dan 6. Berarti port 5 akses VLAN 4. Oke. 6 ada akses. Pak, kalau salah misalnya ini kebalik 3, ya udah
tinggal ulang aja perintahnya, pengen berubah mana 4, itu aja ya. Oke, kita periksa. Nah, sudah masuk ke filenya masing-masing. Kita tes sekarang. Tadi kan dari sini ke semua bisa, sekarang kita tes ping ke 254 bisa nggak? Udah nggak mau, kan udah berbeda filan. Dia maunya kemana Pak? Ya ini ke temennya, yaitu 2 ya, mau 2 ya. Yang ketiga mau nggak? Nggak akan mau ya, karena berbeda filan. Nah itulah teknologi filan gitu. Terus lagi yang ini ya, ping ke temennya 192.170.99.4 bisa kan, satu filan bedain ke 1, udah nggak mau. 254 nggak mau. Itulah teknologi VLAN. Jadi meskipun IP-nya sama, satu network, traffic-nya sama, itu 24 network yang sama, depannya segmennya sama, tetapi setelah kita rubah menjadi VLAN yang berbeda, dia dianggap menjadi network yang berbeda. Dia hanya bisa berkomunikasi untuk satu network. Contohnya yang di sini hanya 6. Nanti kalau pada kelaksanaannya kan komputer hanya 6, banyak, satu gedung tuh mungkin ratusan gitu. Contoh di MVP kan, ini anggap lab 1 itu ada 20, ini anggap lab 2 ada 30, ini lab 4, lab 3 ada 30 juga kan ya. Nah, masing-masing lab tidak bisa berkomunikasi, tapi antar lab bisa. Nah, bisa diatur seperti itu tanpa merubah kabel. Kebayang sama kalian kabel segitu banyak, berapa biaya yang harus dirubah kalau ingin merubah network dengan merubah kabel. Dengan teknologi VLAN ini, asalkan kita punya switch yang bisa di manage, maka kita akan mempermudah konfigurasi dan pemasangan suatu topologi yang berkembang di kemudian hari. Oke, sekian, mudah-mudahan mengerti. Tolong dipraktekkan ini, ininya apa, topologi apa yang sudah kita praktekkan ini. Ingat, masing-masing anak ininya kelasnya berbeda-beda ya. Ininya format IP-nya sesuai format ini, X-nya diganti ini kelas. Kalau 31 70, kalau 32 ganti X ini menjadi 80, berarti kelas 32 mau. Oh, ini harusnya 100 ya. Ini sorry, ini salah, formatnya begini aja ya, nggak pakai 1 depannya, lupa. Oh iya, koreksi ya, seperti ini. Oke, berarti kalau kelas 32 80 Y-nya itu absen masing-masing. Oh benar ya, 1 ya. Ini 170 Bapak bikin ya. Oke, siap. Oke, sekian. Terima kasih.